Halo Sobat Samuel, apa kabar? Nama saya Fitra Faisal, Senior Ekonomis dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan akan menerawang seminggu ke depan. Kemarin ada apa aja sih? Ada pengumuman pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tumbuh 5,11%. Artinya ini bagus, karena forecast kita hanya 5,07% dan bahkan market konsensus 5,08%. Di atas konsensus, tumbuh di atas harapan. Meskipun demikian, tentunya kalau dibandingkan dengan forecast dari pemerintah yang 5,17%, ini artinya ya tidak sesuai harapan. Tapi anyway, kita melihatnya dengan setengah gelas penuh. Ini adalah tanda-tanda bahwa ekonomi kita masih cukup resilient di tengah tekanan-tekanan eksternal, terutama tekanan dari geopolitik. Meskipun demikian, kita juga harus khawatir karena momentum ya pertumbuhan ekonomi itu bisa saja hilang di kuartal-kuartal berikutnya. Karena apa? Karena di kuartal pertama ini kita punya pemilu, kita punya lebaran, kita punya bansos, dan banyak sekali insentif yang dijatuhkan di kuartal pertama tahun ini. Tapi ya karena momentumnya sepertinya akan hilang, dan kita akan melihat bahwa kemudian di kuartal-kuartal berikutnya tidak akan tumbuh setinggi ini. Tapi biar bagaimanapun ini suatu hal yang mesti disyukuri. Di sisi yang lain kita juga ada pengumuman cadangan devisa. Ya, cadangan devisa kita kemarin 136 miliar US dollar. Sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan posisi sebelumnya, ini jatuh 4,2 miliar. Ya, ini yang kemudian membuat kita ya pada akhirnya memaklumi kenapa Bank Indonesia harus menaikkan suku bunganya. Ya karena memang tekanan terhadap cadangan devisa sudah cukup besar, sehingga ya untuk mengintervensi rupiah tidak ada cara lain selain menaikkan 25 basis point kemarin. Nah, apa yang terjadi dengan rupiah nantinya untuk seminggu ke depan? Kita melihat bahwa US dollar dalam hal ini dari sisi dollar index masih berada di atas 105, tetapi ada kemungkinan ini akan menyentuh 104, artinya ada kemungkinan melemah. Sehingga ini seharusnya kabar baik buat rupiah. Di tengah tekanan terhadap rupiah yang juga berasal dari domestik di bulan Mei ini, yang berasal di mana paling besar diantaranya adalah dari tekanan pembayaran dividen. Ini juga harus kita antisipasi ya. Rupiah masih akan berada di level 16 ribuan meskipun bisa saja berada di level 15.900 ya kalau misalnya memang tekanan eksternal tidak betul-betul signifikan di bulan-bulan ini. Bagaimana kondisi pasar, terutama di pasar saham dan juga pasar obligasi? Di pasar saham masih akan beranjak atau berputar di 6975 sampai 7030, bahkan bisa potensi menjadi lebih kuat karena memang ada beberapa kabar-kabar baik tadi ya, pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi dan juga masih solidnya cadangan devisa kita, meskipun tentu harus ada kewaspadaan. Di sisi yang lain, dari sisi bond market, tekanan masih ada, masih cukup volatile. Dari sisi yield itu masih berada di 10 year bond itu masih berada di 6,8 sampai 7,11. Rentangnya panjang sekali dan cukup lebar. Tapi dari sisi ini kita juga melihat ada kemungkinan bahwa ya bond market kita akan menguat. Terutama dalam hal ini adalah bond bertenor jangka pendek, yaitu 1 tahun dan juga 3 tahun. Ini momentumnya berada di sana. Kembali lagi ke IHSG, kita melihat bahwa ada potensi penguatan, dan penguatan ini lebih banyak didorong oleh sektor-sektor yang sifatnya berbasis komoditas atau energi. Makanya kita melihat bahwa IDX Basic dan IDX Energy ini menjadi semacam frontier dari market ke depan, menjadi penghala nafas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu pekan depan untuk kabar-kabar berikutnya. Sampai ketemu.